Nah, ini pertanyaannya Bante, bagaimana mengontrol supaya itu nggak terwujud? Karena saya berpikir sangat sayang karma baik itu berbuah pada saat tidak urgent. Itu aja Bante, terima kasih. Ya, Anumodana pertanyaannya ya. Berarti Ibu dari Medan. Kalau orang Medan ketemu orang Medan, itu nanyanya itu bukan apa kabar, tapi nanyanya Cak Pa Boy, sudah makan belum ya? Tapi Ibu tadi nggak berani nanya Bante Cak Pa Boy ya. Karena nanti saya tanya, saya jawab B, saya Cak Leo, sudah nggak boleh makan ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, law of attraction. Law of attraction itu artinya ada satu konsep pemikiran. Saya ulangi ya, konsep pemikiran. Jadi tidak terbukti secara ilmiah ya, bahwa ketika seseorang mengarahkan pikirannya pada apa yang dia inginkan, maka keinginannya bisa dicapai kalau dia sendiri menganggap bahwa keinginan itu pantas untuk dirinya. Misalkan begini, coba saya ajak Bapak Ibu berpikir, saya ingin ke planet Mars bulan depan. Kemudian kita juga berpikir apa? Mana mungkin, mau naik apa ke Mars? Nah, dalam hukum law of attraction itu tidak akan terwujud. Kenapa? Kita punya keinginan, keyakinan mau ke Mars bulan depan, tapi pikiran kita sendiri juga yang ngeblok. Anda mungkinlah bisa ke Mars, belum ada kendaraannya. Oleh karena itu, buku-buku yang mengajari law of attraction, mereka ngajari kita bagaimana kalau Anda punya keinginan, Anda tidak boleh ragu sedikit pun keinginan itu bisa tercapai. Itu disebut hukum law of attraction. Dulu dikembangkan, diajarkan oleh Rhonda Byrne, nama bukunya Secret. Itu diterbitkan tahun 2006. Nah, tapi ajaran ini menurut saya tidak lengkap. Yang dia tidak pahami bahwa tidak sesederhana orang itu punya keinginan lalu yakin 100% keinginannya bisa terwujud, lantas bisa terwujud. Tapi itu adalah konsep pemikiran yang juga tidak terbukti. Dalam Dhamma kita lebih beruntung. Ternyata seseorang itu bisa terwujud, tidak terwujud bukan hanya karena pemikirannya, tapi juga berhubungan dengan karma baiknya. Seperti AI yang tadi di Klenteng, yang sembayang sedemikian semangat, mungkin belum terwujud apa yang dia harapkan. Loh, kenapa tidak terwujud? Karena kebajikannya kurang. Nah, atau masih diganggu oleh karma buruk. Nah, oleh karena itu, saya pernah membawakan ceramah tentang law of attraction. Itu masih ada di YouTube. Itu serangkaian. Itu diselenggarakan oleh Yayasan Paramita. Itu serangkaian, mereka mengundang 5 pembicara. Saya hari pertama, pembicaranya 5 diakhiri oleh Bante Utamo. Jadi kalau mau dengar yang lengkap ada di YouTube, saya pikir. Nah, di sana saya mengungkapkan bahwa law of attraction ini hanya sebuah konsep pemikiran yang tidak ada satu orang pun bisa membuktikan itu benar, tetapi bisa menjadi bahaya sesungguhnya. Bahayanya adalah kalau kita hanya beryakin saja tapi tidak berbuat, tidak bisa. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara yakin saja, ini minggu depan mau ujian, seperti contoh yang tadi, yakin saya nilai 100, yakin saja, bisa nilai 100? Tidak bisa. Mau seyakin apapun tidak bisa. Harus belajar. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu. Lalu Bante, nanti kalau ada yang tidak lengkap ditanyakan lagi ya. Ya, bagian mana yang tidak lengkap. Bante, saya sering apa yang saya pikirkan itu terwujud. Tapi bagaimana dikontrol supaya tidak terwujud? Lah, jangan. Kalau harapan bisa terwujud, bagus. Nah, caranya begini. Ini ada di dalam Dhamma. Nah, jadi kalau seseorang karma baiknya berbuah, itu kan berarti karma baik Ibu berbuah. Betul ya? Apa yang diharapkan, bahkan tidak berharap Bante, cuma mikir-mikir saja. Ya seperti buku Bante Buddha Dasa tadi, saya juga tidak berharap ada yang akan berdana untuk saya tidak berharap. Saya cuma mikir ingin baca buku Bante Buddha Dasa, lalu mikir besok akan kabarkan Bante Kambalo, teman saya di Thailand. Nah, jadi kalau Ibu sering memikirkan sesuatu, kemudian barang itu jadi muncul, harapan itu muncul, aspirasi itu muncul, itu artinya karma baik Ibu berbuah, betul?
Cara berpikirnya begini. Ketika karma baik berbuah, fokuslah pada dua hal. Yang pertama, karma baik ini adalah kebajikanku di masa lampau. Betul? Ya, karma baik ini adalah kebajikanku di masa lampau. Yang tadi ibu takut nanti jadi habis. Setelah karma baik ini berbuah, akan saya tanam kembali. Jadi kalau bapak ibu saudara kebajikannya berbuah, ini karma baik saya di masa yang lampau. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanam kembali. Tanam kembali bagaimana? Seperti hari ini, datang ke wihara, belajar dhamma, merawat sila, praktek berdana. Jadi berbuat karma baik itu tidak hanya selalu cerita berdana. Itu adalah konsep masyarakat. Berbuat baik hanya soal berdana. Kalau berbuat baik hanya soal berdana, apalagi dia yakin kalau berdana itu harus keluar uang, berarti berdana itu hanya cerita uang. Lah berarti saya nggak bisa berbuat baik sebagai biku. Tidak ya. Berbuat kebajikan itu tidak hanya mengenai keluar uang. Berbuat kebajikan itu, bahkan kata berdana itu artinya sebenarnya adalah membantu. Membantu itu, nah ini karena ketemu orang Medan. Ului cut lui, ulat cut lat. Ya, mungkin ada yang paham ya. Ada uang keluar uang, ada tenaga keluar tenaga. Jadi berdana itu bisa dana, bisa dana uang, bisa dana tenaga. Bisa berbuat baik bagaimana? Kasih nasihat ke teman, ngajarkan dharma kalau dia butuh. Kalau teman kita lagi stres, kita dengerin jadi temannya, begitu ya. Ini berbuat baik. Jadi kalau kebajikan kita berbuah, seperti ibu sering berbuah kebajikannya, sederhana. Renungkan ini karma baik masa lampau yang berbuah, akan saya tanam kembali. Ibu lanjut berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Merawat sila, mendengarkan dharma, berdana, kalau ada waktu bermeditasi. Lalu pemikiran yang kedua, kalau kebajikan saya berbuah, saya pancarkan. Bagaimana cara pancarkan kebajikan? Maaf, bagaimana memancarkan karma baik yang berbuah? Kalau misalkan kita dapat hal yang kita harapkan, contoh dapat bonus, dapat rejeki, dapat proyek. Cara memancarkannya sederhana, misalkan pulang ke rumah, ceritakan ke keluarga. Begitu kita cerita ke keluarga, kita punya kebahagiaan. Keluarga kita ikut bahagia enggak? Ikut bahagia, itu memancarkan kebahagiaan. Jadi ketika kita bahagia, kebahagiaan itu kita pancarkan. Atau mungkin pulang seneng gitu ya, traktir keluarga, traktir teman dekat, itu memancarkan kebahagiaan dan juga sekaligus menanam kembali kebajikan. Jadi ibu jangan belajar mengontrol supaya karma baiknya jangan berbuah, sayang ya. Kalau sudah berbuah bagus, nanti tinggal ditanam kembali, tidak akan habis kok, jangan khawatir ya. Orang yang banyak kebajikan tidak akan habis dipakai. Kemarin saya ketemu juga di Makassar, ibu-ibu sudah sepuh, umurnya sudah hampir 80. Kemudian datang ke Bante, datang ke saya, Bante, ini loh Bante, anak saya Bante suka bawa saya ke luar negeri. Terus tiap hari beliin saya makanan yang mahal-mahal. Saya takut Bante karma baik saya habis, kata begitu. Jadi mungkin dia minta saya untuk larang anaknya beliin makanan, bawa ke luar negeri begitu ya. Tapi saya beritahu ibu jangan khawatir. Jasa ibu sebagai orang tua yang baik itu, bagaimanapun anak membalas tidak akan habis. Tidak akan habis. Bahkan Sang Buddha mengatakan begini, walaupun seseorang memangku atau memanggul ibunya di kanan dan ayahnya di kiri, menampung kotoran mereka dalam waktu yang sangat lama, pun tidak akan bisa membalas kebajikan orang tua. Jadi tidak akan habis karmanya. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, satu-satunya cara untuk bisa membalas kebajikan orang tua, ibarat kata yang seimbang dengan apa yang mereka berikan kepada kita, adalah mengajarkan mereka dhamma. Nah, itu adalah syair di dalam sutta. Nah, jadi saran saya ya jangan khawatir habis ya. Tidak akan habis kok kalau ditanam kembali. Lebih kurang begitu ya. Ya, anumodana. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Mohon izin Bante, ini membacakan pertanyaan dari di live YouTube. Iya. Sebenarnya orangnya dari sini. Orangnya di sini. Ya, untuk mengisi di kolom chat biar ada tulisannya Bante. Iya. Nah, ini bertanya,
Apakah sama antara tunimba lahir dengan reinkarnasi? Kurang jelas, maaf. Apakah sama? Apakah sama antara tunimba lahir dengan reinkarnasi? Itu pertanyaannya, Bente. Ya. Saya pernah baca di satu buku, ya. Saya sudah lupa bukunya. Di buku itu dijelaskan kalau sebenarnya konsep kelahiran kembali dalam ajaran Sang Buddha itu disebut punabawa, ya, punabawa. Ada buku yang mengatakan bahwa tidak baik atau tidak pas punabawa ini diterjemahkan sebagai reinkarnasi. Lebih pas diterjemahkan sebagai tumimba lahir. Kenapa? Karena konsep reinkarnasi adalah, ini menurut buku ini ya, nanti saya jelaskan. Konsep reinkarnasi adalah ketika seseorang meninggal, rohnya itu keluar dari tubuhnya, kemudian rohnya melanjutkan perjalanan lahir di kehidupan yang akan datang. Itu disebut reinkarnasi. Dan ternyata itu bukan konsep ajaran Buddha, tapi itu adalah konsep ajaran Brahmanisme. Kenapa? Karena roh itu, yang disebut roh itu dalam ajaran Brahmanisme disebut Atman dalam bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Pali disebut Atta. Tapi Sang Buddha ngajarnya tidak ada Atman, tidak ada Atta. Dalam bahasa Pali disebut Anatta. Oleh karena itu, akhirnya penulis buku ini mengajak untuk menerjemahkan punabawa ini sebagai tumimba lahir atau rebirth, ya, lahir kembali, rebirth dalam bahasa Inggris. Jadi tumimba lahir maksudnya adalah agar pembelajar dhamma itu bisa membedakan bahwa dalam ajaran Buddha, kalau seseorang meninggal tidak ada atman yang keluar dari tubuh ini. Seperti kalau kita nonton kartunnya kadang dibuat gambarnya itu, rohnya keluar. Tidak ada. Sang Buddha mengatakan ketika seseorang meninggal, kesadarannya padam di sini, muncul di kelahiran yang akan datang. Padam di sini, muncul di sana. Ya. Kalaupun dia terlahir sebagai makhluk peta, contoh, misalkan seseorang meninggal di sini, ini contoh saja ya. Kemudian dia lahir jadi hantu gentayangan di sini, itu juga tidak ada roh yang muncul. Bukan hantu itu muncul dari badannya, tidak. Tapi dia meninggal di sana, kesadaran di tubuhnya itu padam, muncul kesadaran baru di tempat itu. Tapi bukan muncul berpindah dari badannya naik ke atas seperti yang kita lihat di film-film horor. Nah, oleh karena untuk membedakan kedua konsep itu, maka tidak, menurut buku itu tidaklah dipakai kata reinkarnasi. Saya jelaskan sedikit lagi. Lalu Bante, bagaimana bisa seseorang padam di sini muncul di sana? Kenapa bisa begitu? Kenapa Sang Buddha mengajarkan begitu? Karena begini, ini agak mendalam ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Karena sesungguhnya kehidupan ini, bahkan seluruh alam semesta ini diciptakan oleh permainan alam pikiran kita sendiri. Ya. Dalam bahasa Pali, Sang Buddha mengatakan kehidupan adalah permainan dari winyana dan nama rupa, permainan dari kesadaran dan batin jasmani. Agak rumit memang ya, kalau yang paham bagus, tapi kalau yang tidak paham saya jelaskan lagi lebih sederhana. Anggap saja Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan hidup kita ini seperti sedang bermimpi. Sekarang saya tanya, ada tidak Bapak Ibu Saudara yang pernah bermimpi? Mimpinya aneh, saya pernah. Kita mimpi sedang ada di rumah nenek, rumah ama. Tiba-tiba buka satu pintu masuk, kita sudah di Australia. Pindah. Kemudian jalan-jalan tiba-tiba ke Hong Kong. Jadi satu mimpi ke 3 tempat, 3 negara. Indonesia, Australia, Hong Kong. Siapa yang pernah bermimpi bisa pindah tempat? Ada? Nah, ada ya. Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, ada 2 yang mengangguk kepala. Setidaknya saya ada supporter ya. Kalau semua bilang tidak, waduh pulang saya. Ya, ada yang pernah bermimpi pindah tempat. Pertanyaan saya,
Kalau kita bermimpi dari Indonesia pindah ke Australia, pindah ke Hong Kong, 3 negara dalam satu mimpi, betul ya? Pertanyaan saya, sebelum di Indonesia kita di mana? Nggak tahu. Tadi Indonesia ke Australia, kemudian ke Hong Kong, betul? Pertanyaan saya yang kedua, setelah ke Hong Kong kita kemana? Nggak tahu. Kenapa jawabannya nggak tahu? Aneh. Kan harus ada tujuannya. Saya kan tanya kemana? Jawabannya apa? Karena hanya mimpi. Betul ya? Tidak ada. Jawabannya bangun. Jadi kalau saya tanya setelah dari Hong Kong, Bapak Ibu kemana? Bangun. Bangun ya? Nah, sekarang Sang Buddha setelah mencapai kebudaan, apa arti dari Buddha dalam bahasa Pali? Ini jarang loh yang tahu. Ini kuis tidak berhadiah. Kalau lain hari saya datang lagi dan ingat saya bawa hadiah ya. Tapi tidak janji ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Buddha itu bahasa Pali artinya adalah the awakened one, yang telah bangun. Yang telah bangun. Kenapa yang telah bangun? Karena beliau sudah bangun dari mimpi yang sangat panjang yang disebut samsara. Lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Lahir mati di mana? Di alam pikiran kita sendiri. Setelah berakhirnya kehidupan terakhir, beliau mencapai kebudaan. Beliau hanya mengatakan menjadi yang bangun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa proses meninggalnya seseorang itu anatta, anatman, lenyap di sini, muncul di sana? Karena sesungguhnya kesadaran kitalah yang menciptakan kehidupan. Ya, tidak ada roh yang keluar kemudian jalan begitu. Nah, oleh karena itu yang menjadi pemahaman tumimba lahir atau punabawa dalam ajaran Buddha. Menjawab pertanyaan itu kembali, saya simpulkan bahwa kalau saya pribadi tidak masalah ya umat Buddha menggunakan kata reinkarnasi selama dia sudah tahu reinkarnasi dalam Buddhis itu tidak ada roh yang keluar dari tubuh kemudian jalan ya. Tidak ada konsep seperti itu. Dia paham bahwa reinkarnasi itu adalah punabawa, yang konsepnya tadi sudah saya jelaskan panjang. Tapi kalau dia menulis artikel ilmiah Buddhis, ya barangkali sangat baik dia tidak menulis reinkarnasi. Kalau dia misalkan kuliah, buat artikel ilmiah ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kita sudah lama menggunakan kata reinkarnasi. Jadi itu bedanya tumimba lahir dengan reinkarnasi. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya. Boleh lagi bertanya? Coba, saya tidak tahu bagaimana waktunya. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Oh, ini adik pintar sekali bertanya. Malam Bante. Malam ya. Saya mau tanya, apakah benar kalau kita sering meditasi bisa buat karma lampau kita yang buruk bisa terhapus? Terima kasih Bante. Apakah kalau kita sering bermeditasi, apakah benar karma buruk lampau kita bisa terhapus? Ya. Begitu ya? Oke. Wah, ini susah jawabnya ya. Wah, anak kecil kok jawabnya susah ya. Wah, pintar sekali. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau kita memiliki karma buruk di kehidupan lampau, dan kita pasti punya ya, kita pasti punya. Bahkan menjadi biku pun masih bisa sakit. Kenapa sakit? Karena masih ada karma buruk di kehidupan lampau. Kan saya jadi bikunya baru 7 tahun. Sebelum itu pasti pernah melakukan kejahatan. Ya dulu kecil saya juga nakal ya, kalau ada siput taruh garam gitu ya. Ya waktu itu belum kenal dhamma. Kemudian di kelas belajar cacing planar kalau nggak salah. Yang katanya kalau dipotong cacingnya belah 2, cacingnya jadi hidup dua-duanya. Saya pulang cari cacing tanah. Ini cacing dipotong bisa jadi 2. Saya potong. Nah, itu karma buruk ya. Ya tapi waktu kecil kita tidak sadar. Nah, cara untuk mengurangi karma buruk diajarkan oleh Sang Buddha adalah dengan berbuat banyak karma baik. Karma buruk itu diibaratkan oleh Sang Buddha seperti batu garam. Karena zaman dulu kalau garam itu masih bentuk batu.
Kalau Bapak Ibu beli di minimarket itu sekarang garam beriodium itu dihancurkan jadi bentuk pasir, garam pasir. Kalau dulu garam batu. Karma buruk itu seperti garam batu, karma baik itu seperti air. Kalau seseorang karma baiknya sedikit, katakanlah karma baiknya hanya seperti segelas air, dimasukkan batu garam yang segenggam besar ini ke dalam gelas itu, aduk sampai larut. Pertanyaan saya, apakah airnya sangat asin? Jawabannya iya, sangat-sangat asin. Itu kalau diminum bisa mati itu ya. Ini benar ini. Tapi jangan ditiru ya. Apalagi yang nanya anak-anak. Zaman Tiongkok kuno itu ada cara metode bunuh diri. Makan garam banyak-banyak, setengah kilo atau 1 kilo. Lalu dia akan meninggal karena dehidrasi. Ya. Nah, Sang Buddha mengajarkan, kalau kita merasa atau kalau seseorang memiliki banyak karma buruk, yang bisa dia lakukan adalah berbuat banyak kebajikan. Ini seperti menambahkan air di garam tadi. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau 1 gelas garam batu ini, kemudian saya lemparkan garam ini ke dalam sungai, lalu kita cicip air sungai itu, apakah asin? Tidak akan asin ya, karena airnya banyak sekali. Terus saya tanya, apakah di sungai itu ada garam? Ada ya, di sungai itu ada garam. Garamnya tidak habis, tidak hilang, tetapi menjadi tidak terasa. Nah, itu cara untuk mengurangi karma buruk. Karma buruknya juga tidak hilang sebenarnya, tapi karma buruk itu menjadi tidak terasa. Jadi tidak ada konsep menghapus karma buruk. Saya pikir jarang sekali ada orang cerita, mari Bapak Ibu menghapus karma buruk, karena memang bukan itu konsepnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tiba-tiba ada ritual penghapusan karma buruk 1 paket 5 juta, jangan ikut ya. Tidak benar itu, tidak bisa ya, karena konsepnya adalah berbuat kebajikan menambah karma baik agar karma buruk lampau menjadi tidak terasa. Salah satu cara berbuat karma baik yang besar adalah dengan bermeditasi. Jadi adik ini tadi bertanya, Bante, apakah bisa dengan bermeditasi karma buruk lampau menjadi berkurang ya? Kalau habis sih tidak bisa, karena kalau karma itu habis itu arahat ya. Ya, tapi kalau meditasi sampai arahat betul ya. Nah, meditasi sampai arahat betul. Ya, tapi kalau dia bermeditasi, dia berbuat karma baik, di sana dia menambah air, menambah air, menambah air. Ketika 1 hari karma buruknya berbuah pun tidak terasa. Contoh, misalkan Bapak Ibu, nanti ini belajarnya hari ketiga. Ini hari pertama ya, kelas saya 3 hari. Nanti hari terakhir kita belajar meditasi. Kalau hari pertama belajar meditasi, waduh gawat, belum kenal sudah meditasi ya. Nanti hari terakhir kita belajar meditasi. Nah Bapak Ibu Saudara, contoh dulu saya, nah contoh yang buruk-buruk biar saya saja. Contoh dulu saya sering mencela orang lain ya. Kemudian di kehidupan ini karma buruk itu berbuah. Saya sering dapat celaan dari orang, bahkan orang yang nggak kenal juga mau celah saya. Tapi beruntung saya sering praktek meditasi di rumah. Nafas masuk, nafas keluar. Sehingga batin saya menjadi lebih seimbang, lebih tenang. Istilah kata lebih UPK dalam bahasa Pali. UPK ini dalam kehidupan sehari-hari prakteknya bagaimana? Kalau seseorang batinnya sudah UPK, maka dia dipuji tidak terbang, dicela tidak terluka ya, untuk tahap awal. Tapi kalau kita cerita UPK tahap tinggi, itu adalah pencapaian jana keempat. Nanti silakan hadir hari ketiga ya. Silakan hadir hari ketiga. Nah, seseorang sering berpraktek meditasi sehingga batinnya menjadi lebih seimbang. Kemudian karma buruknya berbuah. Tiba-tiba dia dicela di kantor, dimarahi orang. Dimarahi orangnya berbuah tidak? Berbuah, buktinya dia dimarahi orang. Tapi batinnya tidak sakit. Betul ya? Batinnya tidak sakit. Itu persis seperti garamnya masih ada, tapi sudah tidak asin. Betul ya? Jadi dia masih dimarahi orang, pulang rumah dimarahi mertua, pergi kerja dimarahi bos. Ini orang kok sedih sekali ya. Tapi batinnya seimbang. Nah, itu menjawab pertanyaan adik tadi. Apakah bisa Bante bermeditasi itu mengurangi karma buruk? Jawabannya bisa.
Ya, apakah bisa Bante bermeditasi sampai habisnya karma? Kalau habis itu bukan, tapi menjadikan karma tidak terkondisi berbuah sama sekali, itu bisa kalau dia bermeditasi sampai pencapaian arahat. Seperti contohnya Bante Anggulimala. Walaupun banyak membunuh, beliau mencapai arahat, kemudian karma buruknya ada, tapi tidak bisa terkondisi untuk berbuah. Sebenarnya bisa saya jelaskan, tapi kalau mau jelaskan ini 30 menit lagi, begitu ya. Jadi ya jawabannya sampai di sini saja.